Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, coba kalian perhatikan cover pada pembelajaran hari ini. Begitu indah ya dan menenangkan. Nah, sekarang untuk mensyukuri kenikmatan Tuhan atas karunia-Nya berupa alam yang indah, kemudian kebutuhan pokok kita yang selalu tercukupi, mari kita berdoa dulu. Siapa tahu kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan di layar sebelah kiri kalian. Ada buku ya. Apakah kalian tahu kalau buku itu merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini loh. Bahkan buku sudah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini itu memiliki tujuan. Yang pertama, dengan membaca bacaan berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam, kalian harus dapat menentukan kata kunci dengan tepat ya. Kemudian melalui video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan interaksi manusia dengan alam beserta hasilnya, baik yang positif atau yang baik maupun yang negatif atau yang buruk. Kemudian yang ketiga, dengan membaca bacaan konvensi hak-hak anak dan seorang siswa, kamu harus dapat menyebutkan hak-hak yang harus diterima dengan tepat. Nah, tentu saja kalau ada hak, pasti kita juga akan mempelajari kewajiban kita. Nah, nanti melalui video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah ya. Hei, tadi kan Pak Guru bilang, kalau buku itu merupakan salah satu sumber informasi yang berbentuk media cetak ya. Nah, kalian juga memiliki buku paket yang berisi beragam informasi. Sekarang, coba kalian buka halaman 24 dan 25. Di sana ada bacaan manusia dengan lingkungan alam. Silahkan kalian membaca dulu ya dan pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, mari kita bahas pertanyaannya bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu pertanyaan yang sangat mudah. Apa judul bacaan di atas? Tentu saja, manusia dengan lingkungan alam. Kemudian, yang akan Pak Guru bahas itu yang nomor 2. Silahkan kalian perhatikan ya, bagaimana cara mencari kata kunci. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf secara seksama. Kemudian kalian mencari kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya ketemu, kalian boleh mencari ide pokoknya. Nah, setelah kalian mencari ide pokoknya, kalian bisa menuliskan kata kunci. Nah, kata kunci biasanya terdiri dari 3 sampai 4 kata. Apakah kalian sudah paham? Masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjut di penjelasan slide berikutnya ya. Nah, kita akan mencoba di paragraf 1 ya anak-anak, dalam bacaan manusia dengan lingkungan alam. Paragrafnya apabila dibaca, kan tadi kan langkah pertama membaca. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Perhatikan, tulisan berwarna merah adalah kalimat utamanya ya. Kemudian, ide pokoknya adalah makhluk hidup melakukan hubungan dengan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Jadi, kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendapatkan sedikit pencerahan? Nah, bagaimana supaya tambah paham? Tentu saja kalian harus mempraktekannya ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah anak-anak, sekarang giliranmu untuk mencoba. Di tugas pertama ini, coba kalian kerjakan halaman 26 nomor 2 pada buku tugasmu ya.
Nah, di situ kan kalian diminta menuliskan kata kunci dari setiap paragraf bacaan yang telah kalian baca. Untuk paragraf 1 kan sudah Pak Guru bahas, jadi kalian tinggal menuliskan apa hasil bahasan Pak Guru tadi. Kemudian kalian mencoba paragraf 2 sampai 5 ya. Sembari kalian mencoba, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Apa kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Nah, kalau sudah, kita ke materi yang baru nih, yaitu bentuk interaksi masyarakat dengan alam beserta hasilnya. Nah, kita akan melihat lingkungan sekitar bersama Daki. Oke, itu ya, Daki ya. Daki itu bebek kecil, dia sukanya jalan-jalan. Nah, coba kita lihat pemandangan apa saja yang sudah dia lihat dan kita akan membahasnya. Yang pertama, gambar sebelah kiri. Ada manusia bercocok tanam di ladang, menghasilkan sayuran dan bahan pangan ya. Kemudian bawahnya ada manusia yang sedang beternak sapi di padang rumput. Sapinya sangat banyak sekali dan menghasilkan daging dan susu yang kita konsumsi setiap hari. Nah, kemudian di sebelah kanan atas ada manusia yang sedang membudidayakan ikan di sungai atau danau. Nah, membudidayakan itu memperbanyak ya. Kemudian menghasilkan berbagai jenis ikan yang tentunya akan sangat nikmat apabila kita bakar. Kemudian di sebelah kanan bawah ada manusia yang sedang menambang di tambang. Nah, kegiatan menambang itu menghasilkan bahan bangunan dan logam mulia seperti emas ya anak-anak. Nah, kalian sudah paham? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Hei, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Apakah kamu juga tahu bahwa sebagai seorang anak di rumah dan siswa di sekolah, kamu memiliki hak? Hah? Kamu belum tahu? Kamu sudah tahu? Agar lebih jelas, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah anak-anak, coba kalian buka buku paket kalian pada halaman 32, 33, 34, dan 35 ya. Nah di sana ada dua bacaan yang di dalamnya mengandung informasi tentang hak seorang anak dan hak seorang siswa. Nah agar lebih jelas kalian membaca dulu ya. Silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Apakah kalian tahu kalau berlatih itu membuat kalian lebih sempurna dalam memahami materi? Nah, coba kamu tuliskan hak-hak yang sudah kamu dapatkan sebagai seorang anak di rumah dan siswa di sekolah sampai saat ini ya. Ini merupakan tugas kedua kalian. Nah, formatnya ada di layar kalian. Lihat tuh. Hakku di rumah 1, 2, 3, 4 dan hakku di sekolah 1, 2, 3, 4. Silahkan keluarkan buku tugas kalian dan mulai mengerjakan. Sembari kalian mengerjakan, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Apa yang dilakukan Udin ya anak-anak? Kenapa dia membuang sampah ke sungai? Nah, kalian harus menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai ya. Karena hasilnya sangat buruk bagi alam. Coba kalian lihat, sungai menjadi tercemar, airnya kotor, tidak dapat digunakan untuk mencuci maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, sampah yang ada di sungai akan hanyut anak-anak sampai ke laut. Coba kalian lihat, pantai Nan Indah sekarang dipenuhi oleh sampah. Selain itu, kita juga rugi loh. Kalau kita membuang sampah ke sungai, coba kalian lihat, sekarang sudah musim hujan. Di kota-kota besar akan terjadi banjir. Nah, salah satu penyebab banjir adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai ya. Jadi, mulai sekarang berusahalah untuk berhenti membuang sampah di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tugas ketiga ya. Coba kalian salin tabel berikut ini di buku tugas tematikmu. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan contoh. Di sebelah kiri, interaksi manusia dengan alam.
Yang berikutnya adalah hasil negatif pada lingkungan alam dan usaha manusia untuk memperbaiki lingkungan alam. Contohnya, mengambil kayu dari hutan dan pegunungan untuk bahan bangunan ya anak-anak, itu dapat menyebabkan hal negatif, yaitu hutan menjadi gundul. Agar hutan tidak gundul, manusia melakukan usaha untuk memperbaiki lingkungan alam, yaitu dengan melakukan reboisasi dan tebang pilih tanam atau TPT. Silahkan kalian selesaikan berbagai interaksi manusia dengan alam yang lain yang sudah Pak Guru tuliskan ya. Kemudian kalian tuliskan hasil negatifnya apa, bagaimana usaha manusia untuk memperbaikinya. Sudah paham? Silahkan pause video ini sembari kalian mengerjakan. Pause video ini sekarang. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Selain hak yang seharusnya kita dapatkan, apa saja kewajiban kita? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut ini merupakan contoh kewajibanmu di rumah dan di sekolah ya anak-anak. Silahkan kamu tulis di buku catatan tematik ya. Nah, kewajibanku di rumah, yang pertama menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mematuhi peraturan di rumah. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, meminta izin kepada orang tua ketika akan meninggalkan rumah ya. Kemudian yang kelima, menolong orang tua melakukan pekerjaan rumah. Kewajibanku di sekolah, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Yang ketiga, menghormati seluruh warga sekolah. Yang terakhir, bersedia mewakili sekolah di berbagai lomba dan kegiatan ya anak-anak. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan. Silahkan kalian pause video ini sembari kalian tulis di buku catatan tematik kalian ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, apakah kalian sudah mulai merasa bosan di rumah? Karena pandemi ini kita tidak bisa berpergian untuk menikmati keindahan alam ya. Nah, kalian harus menjaga keindahan alam ini dengan berbagai kegiatan positif agar kamu selalu bisa menikmati keindahannya sampai tua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok lagi.